anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama belajar tematik. Nah, kemarin kamu sudah belajar mengenai daerah Sumatera Barat dan Jawa Tengah, ya benar sekali. Ibu Flo berharap 4 daerah yang sudah kamu pelajari kemarin bisa kamu ingat dengan baik ya, supaya kamu pun mengenal daerah di sekitar kamu selain Palopo dan Toraja ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi nih. Seperti yang kamu sudah baca, kita akan sama-sama belajar mengenai tarian tradisional daerah. Oke? Ibu Flo berharap kamu fokus menonton video ini, mendengarkan suara Ibu Flo dan melihat layar agar kamu mengerti apa saja tarian tradisional daerah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, karena kita sudah mempelajari 4 daerah ini, ada Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah, maka tarian tradisional daerah hari ini yang akan sama-sama kita kenali adalah dari 4 daerah ini, ya. Nah, sebelum itu, Ibu Flo mau kamu sudah menyiapkan nih buku catatan tematikmu beserta dengan alat tulismu ya. Kamu butuh catatan tematikmu agar saat kamu menonton video ini, mendengarkan suara Ibu Flo, kamu bisa langsung mencatat di buku catatan tematikmu. Kamu tuliskan apa saja tarian tradisional dan dari mana ke asalnya, terus namanya apa saja, begitu ya. Kemudian dia fungsinya atau digunakan saat apa tariannya, begitu, oke? Nah, agenda pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu Flo akan menjelaskan apa sih pengertian tarian daerah itu. Kemudian yang kedua, Ibu Flo akan menjelaskan mengenai tarian daerah dari masing-masing 4 daerah tadi. Yang ketiga adalah Ibu Flo akan memberikan kesimpulan dari penjelasan tarian daerah. Dan yang keempat adalah Ibu Flo akan menjelaskan tugas yang akan kamu kerjakan hari ini. Nah, sebelumnya Ibu Flo mau bertanya, kira-kira kamu tahu tidak ya, apa itu tarian daerah? Kamu boleh jawab di tempatmu masing-masing. Coba kamu pikirkan menurut kamu apa ya tarian daerah itu? Nah, pasti setiap kamu punya jawaban sendiri. Mungkin ada yang tahu atau ada juga yang tidak tahu apa itu tarian daerah. Atau mungkin sudah ada yang pernah kenal sebelumnya, tapi pasti ada juga nih yang belum kenal. Nah, makanya hari ini kita akan sama-sama mempelajarinya. Nah, tarian daerah adalah tarian yang berasal dari daerah tertentu. Tarian daerah itu bersifatnya turun-temurun dan menjadi budaya yang harus dilestarikan. Nah, ternyata tarian daerah itu adalah tarian nih yang berasal dari daerah tertentu. Misalnya kayak daerah Toraja, ada tarian Toraja. Dan itu pun pasti beragam. Ada Pak Gelu dan lain-lain seperti itu. Nah, tiap daerah itu tariannya berbeda. Makanya harus dilestarikan. Dilestarikan itu adalah harus terus diperlihatkan ke orang lain, harus terus dilatih supaya tidak hilang atau tidak dilupakan oleh anak-anak yang selanjutnya, seperti itu. Nah, dia juga itu bersifat turun-temurun seperti Ibu Flo bilang tadi, bahwa setiap orang yang ada di daerah itu pasti tahu apa tarian daerahnya. Kemudian nanti mereka pelajari, kemudian mereka mengajarkan kepada orang lain seperti itu. Itu bersifat turun-temurun, ya. Nah, yang pertama kita akan pelajari dari Kalimantan Timur. Nah, ini dia gambarnya. Ada 2, sebenarnya ada banyak, tapi Ibu Flo hanya memilih 2 tarian dari setiap daerah. Nah, ini adalah tarian daerah asal Kalimantan Timur. Yang pertama itu adalah ini. Dia disebut dengan tarian Gantarayan. Nih, yang pertama ada Gantarayan, ya. Kemudian yang kedua adalah ada burung enggang. Oke? Nah, tarian Gantarayan
ini itu adalah tarian yang melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak atau tadi yang ada di Kalimantan Timur. Kalau ketika mereka menyambut tamu yang datang, mereka menarikan tarian ini, begitu. Nah, kemudian tamunya itu bisa jadi wisatawan. Wisatawan itu orang yang datang berkunjung, orang yang datang berlibur, begitu. Nah, atau para tamu yang dihormati, seperti itu. Nah, kadang-kadang tamu-tamu ini mereka juga diajak untuk menari tahu bersama dengan penarinya. Nah, kemudian gerakan-gerakan tari gantar ternyata itu melukiskan atau menunjukkan orang yang sedang menanam padi, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tarian burung enggang. Tarian burung enggang ini dimaknakan sebagai penghormatan suku Dayak Kenya terhadap asal-usul dan sejarah leluhur mereka. Nah, katanya tarian ini itu adalah tarian wajib dalam setiap upacara adat. Jadi mereka itu punya upacara adat, begitu. Nah, kemudian tariannya mereka ini untuk menghormati sukunya, seperti itu ya. Nah, kedua yaitu tarian dari daerah Sulawesi Utara. Ini juga ada dua. Yang pertama adalah tari maengket. Tari maengket. Dan yang kedua adalah tari tempurung. Nah, tari maengket ini adalah tarian yang dibawakan saat masa tanam dan panen. Masa tanam dan panen padi. Jadi saat mereka menanam, saat masanya untuk menanam dan saat masanya untuk memanen. Memanen itu misalnya padinya sudah menguning, siap untuk diambil. Itu namanya memanen, begitu. Jadi sembari petaninya mulai menanam ataupun memanen padi, mereka juga sambil menari, begitu. Nah, inti dari tarian maengket ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena sudah memberkati ladangnya mereka atau sawahnya mereka. Makanya mereka menanam dan memanen sambil menari, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tari tempurung. Nah, kalau kalian pernah lihat tidak tempurung itu? Tempurung itu batok kelapa begitu yang mereka gunakan sebagai mangkuk atau wadah, ya, sebagai tempat-tempat begitu. Nah, mereka gunakan tempurung ini untuk menari, seperti itu. Terus tempurung ini ada bunyi khasnya. Dia bunyinya nyaring, seperti itu. Jadi ketika mereka menari, mereka juga membunyikan tempurungnya karena tempurungnya itu sudah ada bunyinya, begitu. Nah, makna dari tarian ini adalah sama dengan tari maengket tadi, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen buah kelapa. Kalau tadi padi, ini yaitu untuk buah kelapa karena hasil panen dari buah kelapa, begitu. Kemudian mereka juga sebagai penghargaan untuk para keluarga petani yang sudah memanen hasil dari buah kelapa mereka, seperti itu. Nah, tadi kalau tari maengket rasa syukur saat masa tanam dan panen padi, kalau tari tempurung untuk rasa syukur panen buah kelapa. Nah, selanjutnya yaitu tarian daerah asal Sumatera Barat. Ada dua juga nih. Yang pertama adalah tari payung. Yang kedua adalah tari piring. Nah, bagaimanakah penjelasan dari kedua tarian ini? Nah, tari payung ternyata diperuntukkan untuk anak-anak muda di suku Minangkabau. Suku Minangkabau kamu sudah pelajari adalah suku asli dari Sumatera Barat. Nah, tariannya ini untuk menghibur, ya, menghibur orang-orang. Nah, selain itu ternyata tari payung ini juga berguna untuk menjelaskan kepada orang lain atau orang yang sedang menonton tariannya bagaimana harus berperilaku atau harus bersikap terhadap orang lain atau terhadap orang yang kita kasihi, yaitu harus sesuai dengan agama dan adat, norma agama dan norma adat. Nah, kemudian ada tari piring. Kalau tari piring sama juga tari adat yang berasal dari Minangkabau, begitu ya. Tapi dia tepatnya dari Solok. Nah, tarian ini sudah ada
sejak 800 tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali ya. Nah, itu tadi yang Ibu Flo bilang di awalnya. Tarian daerah itu bersifat turun-temurun dan harus dilestarikan. Nih, lihat saja, tari piring ini sudah ada sejak 800 tahun yang lalu. Begitu lama, ya kan? Kita semuanya belum ada waktu itu, tapi sudah ada. Itu karena tariannya tetap dilestarikan, tetap dibudayakan sampai sekarang. Makanya orang sekarang masih bisa memperagakan tarian ini. Nah, kemudian tarian ini waktu dulu digunakan sebagai ritual ucapan syukur kepada para dewa. Dulu mereka itu menyembah dewa-dewa. Nah, mereka menyembah, bersyukur kepada dewa karena hasil panennya yang melimpah. Begitu. Di sini tidak disebutkan hasil panen padi, kelapa, sayuran atau buah-buahan. Tapi dibilang adalah hasil panen. Jadi mereka bersyukur untuk hasil panennya. Tapi sekarang ini nih, tarian ini digunakan untuk upacara adat pernikahan, acara khitanan atau sunatan, dan juga saat panen raya. Panen raya itu semua orang melakukan memanen bersama-sama, begitu ya. Jadi tari payung itu untuk muda-mudi supaya menunjukkan bagaimana harus bersikap yang baik di tengah masyarakat. Kalau tari piring adalah ucapan syukur, tari yang bersifat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah, dan namun sekarang digunakan untuk upacara adat, begitu ya, upacara pernikahan, acara sunatan atau saat panen. Oke? Nah, yang terakhir nih, ada tarian dari Jawa Tengah. Ada juga 2. Yaitu yang pertama ada tari bedaya Ketawang. Agak susah ya namanya, tari bedaya Ketawang. Dan yang kedua adalah tari Gambyong. Nih, agak susah ya. Ada 2, tari bedaya Ketawang dan tari Gambyong. Tari bedaya Ketawang ini adalah tarian kebesaran yang hanya ditunjukkan untuk penobatan serta peringatan kenaikan tahta raja di Surakarta. Surakarta itu ada di Jawa, ya. Ternyata dia cuma khusus untuk ketika orang dinobatkan atau diangkat sebagai raja, begitu. Nah, kemudian kalau tari Gambyong itu dia fungsinya untuk menghibur raja-raja nih yang ada di kerajaan, serta untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Kesunanan Surakarta, begitu. Nah, tapi kalau untuk sekarang tarian ini sudah menjadi hiburan untuk orang-orang, begitu. Misalnya saat ada pesta pernikahan, begitu ya. Jadi tari bedaya Ketawang untuk menobatkan seseorang menjadi raja, dan tari Gambyong untuk menghibur raja atau tamu kehormatan, serta untuk hiburan rakyat atau masyarakat. Misalnya ada acara pesta pernikahan. Nah, kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita, yaitu kesimpulan. Kira-kira menurut kamu apa sih yang kamu bisa dapatkan dari 4 tarian daerah tadi? Ya, pasti dari setiap kamu banyak nih tadi yang tahu. Oh, Ibu Flo ternyata beragam sekali ya, unik sekali ya. Banyak ya tujuannya Ibu Flo. Iya, ada yang tadi untuk ucapan syukur, ada yang untuk orang-orang lihat supaya tahu bagaimana cara berperilaku, ada untuk menghibur raja, menghibur masyarakat, ada juga untuk pernikahan, untuk acara sunatan, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, begitu ya keunikan dari setiap daerah di Indonesia. Kita baru pelajari 4, masih banyak lagi daerah-daerah lain yang sama uniknya dengan 4 daerah ini, ya. Jadi dari pelajaran tarian daerah hari ini kita sama-sama belajar betapa hebatnya Tuhan dalam menciptakan dunia ini ya. Karena Tuhan Yesus membuat orang bisa menciptakan tarian atau membuat tarian di daerahnya masing-masing, dan itu unik. Unik itu apa?
berbeda-beda, ada khasnya sendiri ya, seperti itu. Nah, Ibu Flo akan memberikan kamu tugas. Kira-kira tugasnya apa Ibu Flo? Nah, kamu punya tugas untuk kamu cari dan nonton video tentang tarian atau senam poco-poco. Kamu boleh cari di YouTube ya. Kamu cari, nanti kamu carinya bersama mama, papa, atau kakak ya. Jangan dicari sendiri, tapi carinya dengan orang tua dan kakak. Begitu. Nah, kamu lihat videonya, kamu nonton, kamu latih sampai kamu hafal gerakannya ya. Kemudian kamu punya 4 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu untuk latihan ya. Setelah itu kamu akan rekam dirimu untuk memperagakan tarian poco-poco ya. Nah, setelah kamu rekam, kamu boleh kirimkan di WhatsApp Ibu Flo atau di Google Classroom ya. Tergantung, boleh. Kalau di Google Classroom tidak bisa, boleh kirim di WhatsApp ya. Nah, videonya itu boleh maksimal 1,5 menit ya, hanya 1,5 menit maksimalnya ya. Begitu. Ibu Flo berharap kamu bisa mengerjakan tugas ini dengan baik ya. Ibu Flo berharap kamu benar-benar mengerjakannya ya, supaya kamu pun tahu kira-kira tarian poco-poco itu dari mana ya, gerakannya bagaimana ya, seperti itu. Oke. Nah, tarian-tarian tadi yang kamu sudah pelajari boleh juga kamu cari di YouTube. Misalnya tadi ada tarian apa? Tempurung boleh kamu cari, tarian payung, tarian piring, kamu boleh cari di YouTube, boleh kamu lihat. Misalnya kamu penasaran bagaimana ya gerakannya, seperti itu. Oke? Nah, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena kamu sudah mengikuti pembelajaranmu dengan baik. Ibu Flo berharap kamu sudah mengerti dan tahu dan kenal tarian yang sudah kita pelajari hari ini. Semangat untuk berlatih tarian poco-poconya ya. Ibu Flo dan Ibu Ica menunggu video kamu memperagakannya. Oke? Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.